Oke, halo teman-teman semua. Ketemu lagi di Bedah Buku The 8 Habit ya. Setelah kita tuntas membahas soal bagian 1 ya tentang find your voice, bagaimana menemukan panggilan jiwa kita, menemuskan visi hidup kita, kemudian menggerakkan diri kita supaya bisa mencapai hal-hal yang signifikan. Nah, kita masuk ke bagian kedua nih ya, tentang inspire others to find their voice. Ini definisi di bagian kedua ya dari kebiasaan ke-8. Nah, kita masuk ke bab yang ke-6 ya, inspiring others to find their voice, atau dalam bahasa yang lainnya disebut sebagai the leadership challenge ya. Kayak gimana gitu, yuk kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Bab 6 dari buku The 8 Habit ya. Ini dibuka dengan kutipan dari Albert Schweitzer ya. Bunyinya begini, in everyone's life ya, di dalam kehidupan setiap orang, at some time our inner fire goes out. Di titik tertentu dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita ketemu momen saat ada api yang besar dalam diri kita, ada semangat yang tinggi ya dalam diri kita. It is then burst into flame by an encounter with another human being. Nah, ini kadang-kadang api itu jadi makin besar ketika kita berhubungan dengan manusia lain. We should all be thankful for those people who rekindle the inner spirit. Kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang memicu api tersebut ya, memicu semangat tersebut. Nah, kutipan dari Pak Albert Schweitzer ini mengawali bab ini karena di bagian awal bab ini Pak Stephen Covey menjelaskan ya, bagaimana awal mula sejarah ya orang yang namanya Stephen Covey itu akhirnya menekuni jalur sebagai bisa dibilang people developer gitu ya, orang yang menekuni ilmu-ilmu, menekuni bidang untuk enable greatness in people and organization everywhere. Nah, itu gimana awal mulanya ada di bagian awal nih. Jadi dia cerita ya, jadi waktu dia lagi kuliah, masa-masa kuliah, dia itu memutuskan untuk cuti kuliah. Jadi cuti kuliah untuk volunteer. Ini menarik ya, bukan buat santai-santai ya, buat volunteer service. Nah, dia pergi ke Inggris, jauh juga ya cuti kuliahnya ke Inggris. Jadi kalau kita tahu memang latar belakang Pak Stephen Covey kan dia cukup aktif ya dalam kegiatan keagamaan ya. Jadi sepertinya organisasi tempat dia aktif itu punya sumber daya ya untuk mengirimkan para sukarelawan ke negara-negara, bahkan mungkin ke negara lain. Nah, dikirimlah nih Pak Covey ke Inggris, ini waktu masih muda banget ya. Jadi di sana mungkin entah setahun, entah 2 tahun gitu volunteernya. Baru 4,5 bulan katanya di sana, tiba-tiba president of the organization came to me and said, jadi si pimpinannya itu datang, mungkin bilang, I have a new assignment for you. I want you to travel around the country and train local leaders. Jadi saya mau nugasin kamu untuk keliling ya berbagai daerah untuk mengajar atau melatih para pemimpin-pemimpin lokal. Nah, tentu saja dia kaget ya. Who was I to train leaders 2 or 3 times of my age? Jadi pemimpin di daerah itu tentu saja usianya jauh lebih tua. Ya, dia kaget gitu ya. Nah, tapi Pak Ketua ya, bapak-bapak sih kayaknya ketua dari organisasi ini bilang, dia merasakan keraguannya, bilang, saya punya keyakinan besar akan potensi kamu ya. Kamu pasti bisa melakukan hal ini. Saya akan kasih berbagai materi buat kamu siapin ya, saya akan ajarin kamu, tapi intinya yang saya berharap kamu lakukan adalah memfasilitasi their sharing best practices with one another. Jadi tenang aja, kamu nggak perlu ngajar banget gitu ya, sok tahu banget, tapi kamu akan bersiap-siap untuk memfasilitasi proses sharing best practice satu sama lain gitu. Nah, menariknya adalah kalau saya mengira ini adalah mungkin momentum pertamanya. Jadi jangan bayangkan momen Pak Covey muda ini momen kayak zaman sekarang ya, ketika kita sebagai anak muda sering banget lihat orang ngisi seminar ya, seminar entah motivasi, leadership gitu ya. Ini masa jauh di masa itu ketika ya orang yang sanggup menjadi pembicara atau guru atau pengajar itu orang-orang memang sangat mumpuni biasanya. Nah, tapi keyakinan dari si pemimpin organisasi ini ya, kemudian kemampuan beliau untuk melihat sesuatu katanya beyond myself gitu,
kemauannya untuk mempercayai diri saya itu seperti unlock ya, something inside me, seperti membuka sesuatu yang tersembunyi dalam diri saya katanya. Jadi dia akhirnya singkat cerita yang menerima tugas itu, kemudian mencoba memberikan terbaik. Jadi mengerahkan seluruh ya resourcesnya, physically, mentally, emotionally, spiritually, dan dia merasakan dirinya bertumbuh, berkembang. Menariknya dia juga menjalankan tugas itu dengan baik. Kemudian dia melihat orang-orang yang tadi, yang pemimpin lokal yang dia latih tadi, difasilitasi proses sharingnya, ternyata juga bisa berkembang juga. Nah, dia kemudian melihat ada satu basic patterns in leadership principles gitu ya. Jadi pada saat dia pulang ke Amerika lagi, dia mencoba tuh untuk mendeteksi apa sih sebenarnya kerjaan yang mau saya jalankan dalam hidup gitu ya. Jadi dia mencoba untuk menekuni kembali mimpinya. Kira-kira saya tuh pengen ngapain dalam hidup saya kan. Nah, ternyata ketemu ya di summary dalam sebuah kalimat, unleashing human potential. Jadi pengalaman pernah disupport ya, menemukan panggilan jiwanya, itulah yang kemudian yang memotivasi Pak Covey untuk juga pengen melakukan hal yang sama gitu ya. Disitulah dia mengatakan I found my voice and it was my leader that inspired me to find it. Jadi mungkin si pemimpin juga nggak pada waktu itu ya menganggap itu sebagai peran yang wajar aja sebagai pemimpinnya, tapi yang tidak dia sadari, dia baru saja meng-unlock potensinya seorang Stephen R. Covey gitu. Jadi kemudian Pak Covey ini baru menyadari bahwa ternyata dia itu si pemimpinnya tadi ya tidak melakukan hal itu pada Pak Covey aja, dia melakukan kepada banyak orang lain. Dia sangat sering ya memberikan afirmasi akan kemampuan orang lain. Dia sangat jago ya dalam menyatukan banyak orang untuk mengarah kepada visi yang sama, visi yang menginspirasi, visi yang motivasi gitu ya. Nah, akhirnya itu memunculkan usaha dari tiap orang untuk mencari resource banyak-banyaknya ya, mengempower us as true leaders with accountability and stewardship. Jadi membentuk gaya kepemimpinan gitu ya. Dan akhirnya menyatukan keseluruhan organisasi gitu ya. Nah, akhirnya banyak orang yang aktif ya di bawah kepemimpinan beliau itu bisa berlatih kepemimpinan, bisa melayani orang lain dengan cara yang sama, dan hasilnya juga remarkable katanya. Nah, jadi kemudian kesadaran itu mulai muncul ya di dirinya Pak Covey. Dia katakan bahwa ada satu prinsip yang memandu kepemimpinannya beliau gitu ya, dan itu punya kesamaan dengan great leadership in any organization katanya. Jadi dan kesamaan ini tidak hanya berlaku di level pimpinan puncak. Jadi dia, kalau Pak Covey mencoba menelaah gitu, leader yang efektif di tiap level, di tiap posisi di organisasi, bahkan yang tidak ada posisi formal sekalipun ya, tapi menunjukkan tanda-tanda kepemimpinan itu ternyata punya prinsip yang sama gitu. Nah, ini sudah dikonfirmasi dari pengalaman bertahun-tahun dalam mengajar, berkonsultasi gitu ya, di bisnis, di universitas, di organisasi sosial ya, di organisasi keagamaan. Jadi beliau kemudian bilang bahwa pada saat kita memahami prinsip ini, kemudian kita mencoba menghayati hidup based on prinsip ini, pengaruh kita dan otoritas moral kita akan meningkat gitu ya. Nah, bahkan jauh melampaui otoritas formal kita. Nah, makanya kalau kita pernah baca banyak bukunya Pak Stephen Covey, kemudian banyak bicara soal mungkin banyak mengikuti pelatihannya yang didasarkan pada pengajaran beliau, kita ketemu salah satu definisi leadership yang sangat menarik adalah leadership is a choice, not a position. Kepemimpinan itu adalah pilihan-pilihan yang kita buat ya. Itu bukan soal posisi yang kita pegang. Jadi tidak semata-mata karena punya posisi lalu kemudian akan punya pengaruh gitu. Tapi apa yang dilakukan dalam posisi tersebutlah yang menimbulkan pengaruh gitu. Nanti kita akan lihat bagaimana pengalaman ini akan disamari dalam definisi kepemimpinan Pak Covey. Tapi kalau dilihat sebenarnya adalah leadership itu ya membantu tiap orang untuk menyadari bahwa di dalam dirinya itu ada potensi. Nah, karena kalau tidak dilakukan maka otomatis orang itu tidak sadar dan akhirnya ya bibit itu hanya terpendam di dalam saja gitu. Ya, seperti bibit mungkin tanaman ya yang ada di dalam tanah gitu. Ini kan tetap harus dirawat kan, harus dirawat, dijaga, dipupuk, kemudian diairi gitu ya.
Nah, sambil dia kemudian tumbuh, nah tumbuh pun juga harus dijaga, dirawat gitu. Nah, bagaimana kalau tidak, ya ada sebagian orang, sebagian bibit yang bisa tumbuh dengan sendirinya, tapi tetap saja itu butuh bantuan alam lah ya. Daerahnya harus subur ya, airnya cukup gitu, tidak ada hama yang mengganggu. Tapi sebagian besar yang lainnya kadang-kadang mungkin hanya jadi sesuatu yang ada di bawah tanah gitu, nggak jadi apa-apa. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, ini kemudian di summary oleh Pak Stephen Covey di bab ini menjadi sebuah definisi leadership yang sangat menarik ya. Jadi, definisi leadershipnya bunyinya begini. Leadership is communicating to people their worth and potential so clearly that they come to see it in themselves. Nah, ini saya melihat definisi leadership yang sangat indah nih. Jadi, beliau katakan ya, kepemimpinan adalah proses mengkomunikasikan kepada orang lain. Apa yang dikomunikasikan? Satu, nilai diri, bahwa orang itu bernilai, orang itu berharga. Yang kedua, potensi, bahwa dia punya potensi, dia punya kemampuan. Nah, proses mengkomunikasikannya ini nggak bisa sekali ya, karena beliau katakan di sini so clearly, sedemikian jelas. Berarti prosesnya mungkin berkali-kali, mungkin dengan berbagai cara, dengan berbagai pendekatan, sampai ya KPI-nya pada akhirnya adalah they come to see it in themselves. Mereka akhirnya bisa betul-betul melihat nilai diri dan potensi itu ada di dalam dirinya. Nah, jadi kita bisa mengandaikan definisi ini bahwa kepemimpinan itu proses komunikasi, ya. Proses berinteraksi dengan orang lain. Apa yang dikomunikasikan? Ya nilai diri sama potensinya. Berarti di baliknya ada proses pengenalan dulu ya. Sebelum kita bisa mengenali nilai diri dan potensi seseorang, kita tentu saja harus bisa mengobservasi dulu nilai diri dan potensinya dia apa. Kemudian mencari cara ya secara kontinu mengkomunikasikan hal itu sampai titik di mana dia bisa melihat itu dalam dirinya sendiri. Jadi kita bayangkan ini proses yang tidak cepat ya, proses yang berkesinambungan. Nah, definisi ini kalau saya lihat ini merangkum banyak sekali definisi lain soal leadership gitu ya. Dan ini kebetulan nanti di bagian berikutnya ya Pak Covey akan men-summary ya studi beliau tentang berbagai teori-teori kepemimpinan. Nah, boleh disummary ya seperti ini. Jadi mau leadership itu ditemukan ya, kita temukan pada orang yang punya posisi tinggi, misalnya presiden kah ya, atau mungkin CEO di sebuah organisasi kah, mau kita lihat di organisasi yang lebih kecil ya, ketua sebuah organisasi kah, atau pemimpin tim sebuah tim kecil, atau bahkan pemimpin keluarga, atau bahkan anggota keluarga di dalam sebuah keluarga gitu. Itu kalau kita merasakan nuansa kepemimpinan, pasti esensinya ini. Kenapa kita bilang dia leader? Pasti karena dia melakukan proses mengkomunikasikan nilai diri dan potensi kepada seseorang lain sedemikian jelasnya sampai mereka bisa melihat itu dalam diri sendiri. Nah, jadi seeing, doing, and becoming gitu ya. Jadi kita perlu menjadi orang yang bisa melihat, kemudian mengaktualkan potensi itu, kemudian akhirnya sampai orangnya jadi. Gitu. Nah, langsung beliau tekankan di sini. What a way to think about and to define the irreplaceable role of grandparenting. Ya, jadi bagaimana ini sebenarnya juga esensi dari proses untuk menjadi orang tua, menjadi kakek nenek ya. Nah, karena menjadi orang tua itu kerjaannya ya begitu ya, mengamati kemudian mengkomunikasikan potensi sampai orang itu bisa melihat potensi dalam dirinya sendiri. Begitu pula dengan kemudian ketika punya cucu dan seterusnya. Gitu. Nah, ini definisi leadership yang buat saya sangat esensial, sangat indah ya, merangkum banyak hal lain gitu ya. Dan ini saya pikirin kekuatannya Pak Stephen Covey lah ya, menemukan hal-hal yang seperti ini yang sangat esensial begini. Nah, leadershipnya sudah didefinisikan, sekarang kita lihat definisi organisasi di dalam subbabnya ya. Jadi kenapa Pak Stephen Covey membahas soal organisasi ya? Jadi kenyataannya kan dikatakan ya, kita itu selalu terlibat dalam organisasi. Jadi manusia itu selalu terlibat dalam organisasi. Yang paling basic adalah organisasi itu adalah hubungan antara setidaknya dua orang. Gitu kan. Nah, tapi dua orang yang punya tujuan ya, a relationship with a purpose. Jadi
Kalau dua orang ngobrol tapi tidak punya tujuan yang sama, ngobrol di depan rumah, ngobrol di perjalanan, ya itu belum kita sebut sebagai organisasi. Tapi dua orang yang buka bisnis bareng misalnya, dua orang yang merupakan satu tim di sebuah organisasi untuk mencapai target tertentu misalnya, dua orang yang membangun rumah tangga misalnya, itu meskipun jumlahnya hanya dua, tapi itu relationship with purpose, sehingga itu ya sudah bisa disebut sebagai organisasi. Disitulah kemudian jelas leadership jadi diperlukan ya. Di sisi yang lain, yang kedua, beliau katakan juga hampir semua orang itu pasti tergabung dalam sebuah organisasi. Coba cek aja kan, tadi kalau nggak dia ada di sebuah keluarga, kalau nggak dia bekerja ya, bekerja juga nggak mungkin sendirian. Bahkan orang yang misalnya dagang sendirian, seolah-olah sendirian ya, punya usaha dagang gorengan atau jual nasi uduk sendirian, anggaplah kita hanya melihat dia sendirian, tapi kenyataannya dia nggak betul-betul sendiri ya, dia mengandalkan suppliernya ya kan, dia mengandalkan pelanggan-pelanggannya ya, mungkin dia juga bersama pelanggan lain punya ya semacam paguyuban atau asosiasi, itu sama-sama mengelola ya lokasi itu supaya ramai, jadi mereka bisa gede sama-sama. Jadi kalau dicek semua orang itu terlibat dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, beliau katakan bahwa semua pekerjaan yang ada di dunia ini itu biasanya dikerjakan dalam dan melalui organisasi. Jadi kalau kita lihat di sebuah perumahan misalnya ya, pekerjaan yang kelihatannya sepele ya, misalnya hanya memastikan satu perumahan itu sampah nggak numpuk, itu kan perlu organisasi ya, pengorganisasian petugas sampah misalnya, petugas kebersihan misalnya, itu perlu diorganize, apakah mau dikelola sendiri oleh RT di situ atau mau pakai vendor jasa gitu ya. Nah, ada beberapa daerah yang melakukan hal kayak gitu ya. Jadi hanya bicara soal memastikan sampah nggak numpuk aja itu sudah harus melalui organisasi, belum bicara hal-hal yang lain ya. Orang yang kumpul di satu daerah tertentu tadinya bikin rumahnya masing-masing, setelah kumpul misalnya anggaplah mulai muncul nih isu-isu keamanan, keteraturan, akhirnya mereka bikin RT di situ kan, nah, untuk mengelola situ. Nah, yang menariknya adalah poin terakhir ya, di tantangan yang paling kompleks di organisasi adalah ketika organisasi makin besar ya. Apakah besar itu karena satu company makin besar organisasinya, atau mungkin tadi itu satu wilayah tuh isinya organisasi kecil keluarga, tapi begitu berkumpul kan makin gede. Problemnya adalah ya kita akan sulit untuk menyatukan pikiran banyak orang itu ya, karena tiap orang kemudian punya situasinya sendiri-sendiri. Dan kenyataannya memang nggak mungkin menyatukan semua orang kecuali melalui bantuan satu atau dua common purpose aja gitu. Nah, tapi itu pun ternyata perlu effort ya, karena tidak semua orang kemudian bersedia atau mau berkontribusi langsung. Jadi pada akhirnya kita butuh tiap orang untuk punya kesadaran gitu, dia tuh bisa kontribusi sama organisasinya, sama komunitasnya, sama keluarganya gitu. Nah, baru kemudian yuk kita tentukan ya tujuan bersamanya apa, di samping tiap orang punya tujuan masing-masing lah ya. Di sebuah perusahaan saja ya tiap orang punya keluarga sendiri-sendiri, punya impian masing-masing. Ada yang pengen kerja sampai pensiun, ada yang pengen kerja cuma 1-2 tahun, ada yang tinggal nunggu kesempatan aja. Tapi kita butuh tiap orang untuk responsibel sama hidupnya masing-masing di dalam organisasi itu, untuk kemudian kita menyatukan tujuan kan. Kita butuh orang untuk sadar dulu akan potensi dirinya kan gitu kan. Nah, itu bisa dibilang itu esensinya ya. Jadi maka kalau boleh disummary ya, intinya adalah selama ada relationship ya, selama ada hubungan antar manusia, dan selama ada kebutuhan untuk punya tujuan bersama, maka disitulah leadership diperlukan gitu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah leadership atau manajemen nih. Nah, ini subbab berikutnya nih. Jadi bahasan soal beda leader sama manajer udah banyak dibahas ya. Nah, Pak Kofi di sini ingin mengatakan bahwa saya tuh sekian lama ngasih penekanan yang terlalu berlebihan menurut saya pada leadership, sehingga melupakan bahwa manajemen itu penting juga. Nah, tapi ada alasannya ya. Alasannya adalah karena yang cenderung lebih alamiah adalah manajemen. Jadi misalnya kayak kita punya rumah, kalau misalnya rumah isinya udah banyak kan biasanya berantakan. Akhirnya kita manage lah rumah itu supaya nggak berantakan. Jadi manajemen relatif lebih alamiah ya.
Nah, cuman si leadership ini nggak alamiah. Kenapa? Nah, nanti kita bahas di sini ya. Nah, pada saat menulis subbab ini, Pak Stephen Covey itu melakukan sebuah literatur review yang cukup ekstensif ya, cukup luas sekali. Nah, bahkan di buku ini ada appendix yang mengcover itu ya. Jadi ada satu di bagian belakang ada appendixnya yang mengcover teori-teori yang beliau temukan itu apa saja, lalu coba dirumuskan beberapa yang mungkin bisa mensummary yang lain lah gitu ya. Kesimpulan sementaranya adalah memang ternyata banyak banget ya, terutama di era sekarang studi tentang leadership, jadi menunjukkan bahwa ini sesuatu yang sangat krusial, sangat vital gitu ya. Sebuah praktek yang memungkinkan banyak hal itu bisa terwujud dan terjadi dengan baik. Jadi beliau kasih contoh misalnya gini, kalau kita lihat sebuah sekolah ya, tujuan sekolah itu adalah mengedukasi atau mendidik anak-anak atau murid-muridnya. Nah, tapi kalau kita amati, bukan fasilitas sekolah itu yang bikin murid-murid itu baik ya, terdidik dengan baik, tapi kualitas kepemimpinan di sekolah itu kan, kualitas kepala sekolahnya, kualitas guru-gurunya, kualitas manajemennya sekolah itu yang bikin sekolah itu kemudian dengan segala fasilitasnya jadi baik, hasilnya bagus. Nah, begitu pula dengan even di dunia kedokteran ya. Jadi kalau cuma berobat ke 1-2 dokter untuk penyakit tertentu oke, tapi kalau kita berobat sesuatu yang kompleks ya di sebuah rumah sakit, yang membedakan kualitas pengobatan di situ biasanya adalah kualitas kepemimpinannya ya. Rumah sakit yang terpimpin dengan baik, maka dokter-dokternya kerja dengan baik, kemudian peralatannya terawat dengan baik, dan akhirnya bisa kasih sistem pengobatan yang baik gitu. Jadi hampir di semua situasi, performance issue is always leadership issue. Dan ini kesimpulan yang baru-baru ini saya makin yakin ya. Jadi saya baru dapat sebuah sharing waktu itu dari sebuah organisasi yang tahun lalu mereka putuskan untuk mengambil satu proyek konsultasi dengan Dunamis ya. Nah, di awal-awal yang jadi isu adalah kinerja ya, performance yang menurun karena situasi pandemi ya. Produk mereka memang terpengaruh lah oleh pandemi. Setidaknya itu di awal-awal. Tapi setelah ditelaah lebih lanjut ya, dibongkar, kemudian didampingi selama beberapa bulan, ternyata bukan pandemi penyebabnya. Penyebab utamanya adalah bagaimana perusahaan itu dikelola dan dipimpin. Dan ketika kualitas kepemimpinan itu dan kualitas pengelolaan diperbaiki, performanya meningkat. Bahkan ada satu launching produk yang sukses banget ya, belum pernah mereka mengalami itu sebelumnya. Itu terjadi karena kualitas kerjanya sudah lebih baik gitu. Nah, kesimpulan saya sementara adalah itu ya, performance issue is always leadership issue. Jadi kita mudah menyalahkan situasi, tapi sebenarnya ya, intisari dari banyak masalah mungkin ada pada kepemimpinan. Gitu. Nah, kalau dilihat summary-nya ya, beberapa poin-poin yang sangat menarik ya dirangkum oleh Pak Stephen Covey di buku ini adalah satu, leadership definition dari Warren Bennis misalnya ya. Ini terkenal ya, leadership are people who do the right thing ya, managers are people who do things right. Jadi kalau Pak Warren Bennis bedain, leadership itu bicara soal mengerjakan hal yang tepat ya, atau mengerjakan hal yang benar gitu ya. Sementara manajer itu mengerjakan hal-hal dengan baik, dengan tepat. Nah, bedanya di mana? Jadi kalau kita bicara soal misalnya kualitas produk gitu ya, tugas manajer adalah memastikan kualitas produk itu sesuai dengan standar. Jadi dia kelola timnya supaya kualitas produknya sesuai dengan standar. Tapi pertanyaan sebelum itu kan adalah kualitas produk seperti apa yang mau kita buat, levelnya seberapa, ini udah cukup apa mau lebih tinggi lagi. Nah itu kata Pak Warren Bennis itu kualitas leadership. Nah orangnya bisa jadi sama ya kan. Kalau ada leadership expert namanya Pak Andrew Tani ya, di bukunya dia Get Real itu, kemudian direvisi jadi Getting Real, dia bilang sih ya at the end sih sebenarnya orangnya sama. Dia sering nyebutnya sebagai manager leader gitu ya, orangnya sama, tapi secara fungsi atau proses melakukannya itu dua hal yang berbeda. Ada lagi definisi dari Pak John Kotter, itu juga profesor yang pakar leadership juga ya. Leadership is about coping with change. Leadership itu urusannya kalau ada perubahan yang butuh dilakukan ya, bahkan perubahan itu signifikan atau bahkan perubahan yang kecil itu biasanya butuh direction dari seorang leader ya. Management is about coping with complexity. Nah, ketika sesuatu sudah diubah, kemudian biasanya perubahan itu sesuatu yang kompleks ya.
Nah, manajer lah yang kemudian membuat itu bisa terlaksana jadi gitu ya. Nah, ada lagi definisi dari Kouzes and Posner itu yang nulis buku The Leadership Challenge ya. Leadership has about it a kinesthetic feel, a sense of movement. Jadi leadership itu soal perasaan yang dirasakan orang ketika digerakkan. Ini sebuah studi tentang menggerakkan orang ya. Sementara managing is about handling things, about maintaining order, about organization and control. Nah, itu manajerial itu lebih urusannya mengelola ya, things ya, benda-benda gitu ya. Membuat sesuatunya teratur, membuat organisasi dan kontrol. Kalau di summary, tentu saja ya Pak Kofi bilang manajemen dan leadership itu dua-duanya sama-sama dibutuhkan. Tetapi ada satu perbedaan yang sangat mendasar. Ini kontribusinya Pak Kofi kalau mau saya di bahasan ini ya. Jadi I learned painfully that you cannot lead things. Jadi kita nggak bisa memimpin benda-benda, ya kan? Jadi kita punya misalnya di rumah ada peralatan ya, peralatan untuk bersih-bersih rumah. Kita nggak bisa memimpin benda-benda itu, tapi kita bisa memanage, kita bisa mengelola. Benda itu harus ditaruh di mana, cara pakainya gimana, dibuat SOP-nya itu kan bisa ya. Jadi kalau di banyak kantor atau di mall itu bagaimana cara mengelola penggunaan peralatan kebersihan misalnya ya. Itu bisa tuh dibuat SOP-nya, cara naruhnya gimana, cara pakainya gimana, ada flow-nya. Kita bisa bilang bahwa itu manajemen ya, tetapi kita nggak bisa memimpin peralatan itu. Yang kita pimpin siapa? Orangnya yang menggunakan peralatan itu. Jadi kontribusinya Pak Kofi di sini menarik ya, bahwa yang bisa kita pimpin adalah orang yang punya, atau hal ya, kalau pakai kata yang lebih luas mungkin hal yang punya freedom to choose. Nah, kita nggak bisa mimpin uang, nggak bisa mimpin biaya, nggak bisa mimpin informasi ya, nggak bisa mimpin struktur sistem, nggak bisa mimpin inventory, nggak bisa mimpin sumber daya fisik gitu ya. Nah, itu semuanya kita manage uang, kita manage biaya, kita manage inventory. Yang kita pimpin adalah orang yang mengerjakan hal-hal itu. Gitu. Nah, jadi kalau boleh di summary adalah ya, leadership itu soal bagaimana kita menggerakkan orang, manajemen soal menggerakkan barang-barangnya gitu, atau things atau benda-bendanya. Gitu. Nah, maka ada quote menarik di sini ya. In a very real sense, there is no such a thing as organizational behavior ya. Jadi nggak ada yang namanya perilaku organisasi ya. There is only individual behavior collectivized in organization. Yang ada adalah perilaku individu-individu yang secara kolektif ada di dalam sebuah organisasi. Nah, terus kenapa? So what ya? Ada apa dengan kesimpulan ini, bahwa oke, sebagai leader kita mesti gerakin orang, dan sebagai manajer kita mengelola resources gitu. Terus apa masalahnya dengan itu? Masalahnya adalah, nah, ini kita coba mungkin summary di sini ya, di bagian akhir. Saya mau akhiri video ini dengan kesimpulan terakhir dari Pak Peter Drucker. Pak Peter Drucker itu menyimpulkan nih bahwa memang ada perbedaan dalam cara mengelola berbagai organisasi. Jadi misalnya organisasi kan punya visi misi yang berbeda, lalu turun jadi strategi, dan strategi akhirnya turun jadi struktur gitu ya, itu jelas beda. Jadi kita bisa melihat misalnya organisasi bisnis itu strukturnya beda dengan organisasi sosial. Organisasi bisnis pemerintahan beda dengan organisasi keagamaan misalnya strukturnya. Nah, tetapi kalau pikir-pikir lebih lanjut ya, direnungkan lebih lanjut, perbedaannya itu jauh lebih sedikit dibandingkan persamaannya. Jadi ada persamaan pemimpin organisasi keagamaan misalnya dengan eksekutif di sebuah organisasi. Bedanya memang di aplikasi ya, di aplikasi detail-detail itu berbeda ya, tetapi pada prinsipnya para eksekutif, para pemimpin di berbagai organisasi ini, sosial, pemerintahan, bisnis, keagamaan, itu problemnya selalu sama, yaitu people problems. Nah, apakah Anda mengelola sebuah software company, ya, sebuah rumah sakit, sebuah bank, organisasi sosial seperti pramuka gitu katanya ya,
perbedaannya hanya 10% ya. Jadi misalnya beda struktur gitu ya, beda visi misi, bisa beda target. Tetapi persamaan yang 90% adalah mereka semua dikelola oleh orang. Yang nanti kita akan lihat di bagian yang lain ya, orang itu punya pikiran yang harus digerakkan, orang itu punya emosi, orang itu punya tubuh, orang itu punya jiwa yang harus digerakkan. Gitu. Jadi menarik untuk kita cermati, misalnya ya wajar lah, itu kan organisasi bisnis, gajinya gede, industrinya juga industri yang bertumbuh banget, wajar kalau kerjanya serius. Menariknya kita ketemu juga loh orang-orang di organisasi sosial yang bahkan gajinya kecil atau bahkan gak ada gajinya, bahkan volunteer, kok bisa sesungguh-sungguh itu dalam bekerja. Jadi apa yang menentukan kalau begitu, ya kan? Ada orang-orang yang kerja dengan fasilitas yang luar biasa lalu serius, tapi yang nggak punya fasilitas juga sama-sama seriusnya. Nah, ini kan menarik ya. Berarti jangan-jangan perbedaannya memang ada pada detail-detailnya tadi, tapi yang persamaannya itu bahwa semuanya digerakkan oleh manusia, sehingga pada akhirnya konsekuensinya kita sebagai pemimpin perlu belajar tentang mengelola manusia. Itulah barangkali hal lebih esensial untuk dipelajari. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi nanti di bagian kedua ini ya, kita akan pelajari sebenarnya bagaimana menggerakkan manusia secara utuh. Kita akan kembali ke bahasan yang sebelumnya ya, tentang whole person paradigm, bagaimana menggerakkan manusia secara utuh. Soalnya manusia yang secara utuh ini di era sekarang itu sedang mengalami goncangan ya. Tidak mudah untuk manusia di zaman sekarang berkembang secara utuh. Kan situasinya sedang menghambat kita untuk berkembang secara utuh. Seperti apa itu? Insya Allah kita bahas di video berikutnya. Sampai sini dulu, moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.